Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rotami Anugrah, kelas ATNJ. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas daripada Bapak Hervin Yoki Pradikta untuk memenuhi mata kuliah filsafat hukum. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan sedikit materi dari kelompok 8, yaitu hubungan antara moral dan hukum dalam Islam. Jadi makna hukum dan moral secara etimologis. Kata hukum bersumber dari kata hakama, yang berarti menolak. Terbentuklah kata al-haq, kamu, yang berarti menolak zolim atau penganiayaan. Secara terminologi, hukum adalah suatu aturan dan ukuran perbuatan yang menjuruskan perbuatan-perbuatan tersebut ke tujuan yang semestinya. Jika kata hukum bila dibandingkan dengan Islam, maka yang dimaksud hukum Islam adalah kitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia atau mu'alaf, baik berupa perintah, larangan, pilihan, maupun ketetapan-ketetapan hukum, kausalitas hubungan antara hukum dan moralitas terhadap hukum yang membebankan suatu keharusan mutlak, suatu imperatif. Kategori seseorang yang bermoral, senang atau tidak senang, maka dia harus menyesuaikan perbuatan-perbuatan Anda dengan norma moralitas. Maka hukum dan moral harus berdampingan, karena moral adalah pokok hukum, tidak pernah ada pemisahan. Total hukum dari moralitas, yaitu yang pertama akan memberi bentuk yang berbeda dengan masyarakat yang lain. Dengan demikian, setiap tatanan sosial akan memberi cara-cara dan jalannya sendiri. Jadi yang cocok untuk memaksa anggota-anggota masyarakat berbuat seperti ini, yang dikehendakinya hukum dan moralitas dalam pandangan Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mu'alaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikut atau mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Jadi hukum dan moralitas dalam pandangan Islam secara ideal harus sesuai dengan kitab hukum, sehingga tidak ada perubahan sosial yang mengajarkan untuk menimbulkan karakter tak bermoral. Dalam masyarakat, hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas seperti yang dinyatakan oleh Islam, memberikan ketentuan bahwa kaidah kesusilaan tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang termasuk dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kelompok 8. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila dalam penyampaian saya kurang jelas, saya mohon maaf. Pada wassalamu ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.